tempat di mana Hajar dan Ismail sudah tidak melihatnya, Ibrahim memanjatkan doa berikut dengan mengangkat kedua tangannya. Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Quran Surat Ibrahim ayat 38. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Sahabat kita yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Al-Hafiz Ibnu Asakir menyebutkan dalam biografi Ibrahim Al-Khalil dalam kitab At-Tarikh, diriwayatkan dari Ishaq bin Bishr Al-Kahili, pemilik kitab Al-Mabda. Nama ibu Ibrahim adalah Hamilah. Ishaq bin Bishr menyebutkan kisah kelahiran Ibrahim secara panjang dan lebar. Al-Kalbi menyatakan nama ibu Ibrahim adalah Buna binti Karbita bin Karatfi dari keturunan Arfashad bin Sam bin Nuh. Ibnu Asakir juga meriwayatkan dari jalur berbeda dari Ikrimah. Ia menyatakan Abu Ibrahim dipanggil dengan kunyah Abu Daifan. Berikut adalah nasabnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Ibrahim bin Tarikh, bin Nahur, bin Sarug, bin Raghu, bin Falil, bin Abir, bin Soleh, bin Arfashad, bin Sam, bin Nuh. Para ahli sejarah menyebutkan ketika usia Tarikh mencapai 75 tahun, ia memiliki anak Ibrahim, Nahur, dan Haran. Haran memiliki anak bernama Lut. Menurut para ahli sejarah, Ibrahim adalah anak tengah. Haran meninggal dunia di tanah kelahirannya saat ayahnya masih hidup, yaitu kawasan keturunan Kaldan, yakni negeri Babylon. Inilah data yang sahih dan masyhur di kalangan para ahli biografi, sejarah, dan peristiwa. Al-Hafiz Ibnu Asakir menyatakan riwayat ini sahih setelah menyebutkan riwayat dari jalur Hisham bin Ammar, dari Walid, dari Sa'id bin Abdul Aziz, dari Makhul, dari Ibnu Abbas. Ia menyatakan Ibrahim lahir di Gautah, Damaskus, di sebuah perkampungan bernama Barazah, di pegunungan Khosion. Setelah itu, Ibnu Asakir mengatakan, yang benar, Ibrahim lahir di Babylon. Adanya Ibrahim dikaitkan dengan kawasan tersebut karena ia pernah sholat di sana saat datang untuk membantu Nabi Lut alaihi salam. Para ahli sejarah menuturkan Ibrahim menikah dengan Sarah dan Malik binti Haran, maksudnya saudara sepupu Ibrahim. Namun Sarah mandul tidak mempunyai anak. Tarikh kemudian bermigrasi bersama anaknya, Ibrahim beserta istrinya, Sarah dan keponakannya, Lut bin Haran, meninggalkan kawasan Kaldan menuju bumi Kan'an. Mereka singgah di Haran. Di sana, Tarikh meninggal dunia dalam usia 230 tahun. Ini menunjukkan Ibrahim tidak dilahirkan di Haran, tapi di bumi Kaldan, yaitu kawasan Babylon dan sekitarnya. Setelah singgah beberapa saat di Kaldan, mereka melanjutkan perjalanan menuju negeri Kan'an, yaitu di wilayah Baitul Maqdis. Mereka singgah di Haran, kawasan orang-orang Kaldan pada waktu itu. Mereka juga singgah di Jazirah dan Syam. Mereka menyembah 7 bintang, dan orang-orang yang menghuni kota Damaskus juga memeluk agama yang sama. Mereka menghadap ke arah kutub selatan, menyembah 7 bintang dengan berbagai macam ritual gerakan maupun ucapan. Mereka itulah di setiap 7 pintu gerbang Damaskus kuno terdapat patung bintang tersebut. Mereka mengadakan hari-hari besar dan kurban untuk bintang-bintang yang mereka sembah. Demikian pula dengan penduduk Haran, mereka menyembah bintang-bintang dan berhala, tidak terkecuali dengan penduduk seluruh bumi kala itu. Mereka semua kafir
kecuali Ibrahim beserta istri dan keponakannya, Lut alaihi salam. Melalui sosok Ibrahim, Allah melenyapkan keburukan-keburukan tersebut, melenyapkan kegelapan yang ada, karena sejak masih kecil, Ibrahim sudah dikaruniai akal dan jalan yang lurus, untuk selanjutnya diangkat sebagai Rasul sekaligus kekasih Allah saat menginjak dewasa. Di dalam surah Al-Anbiya ayat 51, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan sungguh sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk, dan kami telah mengetahui dia." Yaitu Ibrahim patut untuk mendapat petunjuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah Ibrahim ketika dia berkata kepada kaumnya, sembahlah Allah dan bertakwalah kepadanya. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Sesungguhnya yang kamu sembah selain Allah hanyalah berhala-berhala, dan kamu membuat kebohongan. Sesungguhnya apa yang kamu sembah selain Allah itu tidak mampu memberikan rezeki kepadamu. Maka mintalah rezeki dari Allah dan sembahlah Dia dan bersyukurlah kepadanya. Hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan jika kamu orang kafir mendustakan, maka sungguh umat sebelum kamu juga telah mendustakan para rasul. Dan kewajiban rasul itu hanyalah menyampaikan agama Allah dengan jelas. Dan apa mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk, kemudian Dia mengulanginya kembali. Sungguh yang demikian itu mudah bagi Allah. Katakanlah, berjalanlah di bumi, maka perhatikanlah bagaimana Allah memulai penciptaan makhluk. Kemudian Allah menjadikan kejadian yang akhir. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dia Allah mengazab siapa yang Dia kehendaki dan memberi rahmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Dan hanya kepadanya kamu akan dikembalikan. Dan kamu sama sekali tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah, baik di bumi maupun di langit. Dan tidak ada pelindung dan penolong bagimu selain Allah. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, mereka berputus asa dari rahmatku, dan mereka itu akan mendapat azab yang pedih. Maka tidak ada jawaban kaumnya Ibrahim selain mengatakan, bunuhlah atau bakarlah dia. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menyelamatkannya dari api. Sungguh pada yang demikian itu pasti terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang beriman. Dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat, sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku harus pindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh Dialah yang maha perkasa, maha bijaksana, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub, dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya, dan kami berikan kepadanya balasan di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh. Surat Al-Ankabut ayat 16 hingga 27. Nabi Ibrahim pertama kali menyampaikan dakwahnya kepada ayahnya, karena ayahnya adalah orang yang paling berhak untuk mendapatkan nasihat yang tulus. Ayahnya termasuk di antara mereka yang menyembah patung, seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya. Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim dalam kitab Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya, wahai ayahku, mengapa engkau menyembah sesuatu yang tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, dan tidak dapat menolongmu sedikit pun? Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak dapat diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus. Wahai ayahku, janganlah engkau menyembah setan. Sungguh setan itu durhaka kepada Rob yang maha pengasih. Wahai ayahku,
Aku sungguh khawatir engkau akan ditimpa azab dari Rob yang Maha Pengasih, sehingga engkau menjadi teman bagi setan. Dia ayahnya berkata, "Bencikah engkau kepada Tuhan-Tuhanku, wahai Ibrahim? Jika engkau tidak berhenti, pasti engkau akan kurajam. Maka tinggalkanlah aku untuk waktu yang lama." Ia Ibrahim berkata, "Semoga keselamatan dilimpahkan kepadamu. Aku akan memohonkan ampunan bagimu kepada Tuhanku. Sesungguhnya Dia sangat baik kepadaku, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang engkau sembah selain Allah. Dan aku akan berdoa kepada Tuhanku. Mudah-mudahan aku tidak akan kecewa dengan berdoa kepada Tuhanku." Surah Maryam ayat 41 hingga 48. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan dialog dan perdebatan antara Ibrahim dengan ayahnya tentang bagaimana Ibrahim mengajak ayahnya menuju kebenaran dengan tutur kata lembut dan isyarat yang baik, menjelaskan kebatilan paganisme yang dianutnya. Berhala-berhala yang sama sekali tidak bisa mendengar orang yang menyembahnya, juga tidak bisa melihat tempat keberadaannya. Benda seperti ini bagaimana mungkin bisa menolong atau memberikan kebaikan, rizki, ataupun pertolongan? Selanjutnya, Ibrahim mengingatkan ayahnya pada petunjuk dan ilmu bermanfaat yang diberikan Allah kepadanya, meski secara usia ia lebih muda. "Wahai ayahku, sungguh telah sampai kepadaku sebagian ilmu yang tidak diberikan kepadamu. Maka ikutilah aku. Niscaya aku akan menunjukkan kepadamu jalan yang lurus." Surah Maryam ayat 43. Yaitu jalan lurus, jelas, mudah, yang mengantarkanmu menuju kebaikan dunia dan akhirat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada ayahnya, Azar, pantaskah engkau menjadikan berhala-berhala itu sebagai Tuhan? Sesungguhnya aku melihat engkau dan kaummu dalam kesesatan yang nyata." Surah Al-An'am ayat 74. Ini menunjukkan nama ayah Ibrahim adalah Azar. Namun, menurut mayoritas ahli nasab, di antaranya Ibnu Abbas menyebut namanya Tarikh, seperti yang disebut ahli kitab. Menurut pendapat lain, Azar adalah julukan berhala yang disembah ayah Ibrahim. Ibnu Jarir menyatakan, yang benar nama ayah Ibrahim adalah Azar, atau mungkin saja ia memiliki dua nama, salah satunya julukan, sementara satunya lagi nama. Pernyataan Ibnu Jarir ini mungkin saja benar. Wallahu a'lam. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan demikianlah kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan kami yang terdapat di langit dan di bumi. Dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin, ketika malam telah menjadi gelap, dia Ibrahim melihat sebuah bintang, lalu dia berkata, 'Inilah Tuhanku.' Maka ketika bintang itu terbenam dia berkata, 'Aku tidak suka kepada yang terbenam.' Lalu ketika dia melihat bulan terbit, dia berkata, 'Inilah Tuhanku.' Tetapi ketika bulan itu terbenam, dia berkata, 'Sungguh, jika Tuhanku tidak memberi petunjuk kepadaku, pastilah aku termasuk orang-orang yang sesat.' Kemudian ketika dia melihat matahari terbit, dia berkata, 'Inilah Tuhanku, ini lebih besar.' Tetapi ketika matahari terbenam, dia berkata, 'Wahai kaumku, sungguh aku berlepas diri dari apa yang kamu persekutukan. Aku hadapkan wajahku kepada Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan penuh kepasrahan mengikuti agama yang benar. Dan aku bukanlah termasuk orang-orang musyrik.' Dan kaumnya membantahnya. Dia Ibrahim berkata, 'Apakah kamu hendak membantahku tentang Allah? Padahal dia benar-benar telah memberi petunjuk kepadaku. Aku tidak takut kepada malapetaka dari apa yang kamu persekutukan dengan Allah, kecuali Tuhanku menghendaki sesuatu. Ilmu Tuhanku meliputi segala sesuatu. Tidakkah kamu dapat mengambil pelajaran? Bagaimana aku takut kepada apa yang kamu persekutukan dengan Allah? Padahal kamu tidak takut dengan apa yang Allah sendiri tidak menurunkan keterangan kepadamu untuk mempersekutukannya. Manakah dari kedua golongan itu yang lebih berhak mendapat keamanan dari malapetaka jika kamu mengetahui? Orang-orang yang beriman
dan tidak mencampur adukan iman mereka dengan syirik. Mereka itulah orang-orang yang mendapat rasa aman dan mereka mendapat petunjuk. Dan itulah keterangan kami yang kami berikan kepada Ibrahim untuk menghadapi kaumnya. Kami tinggikan derajat siapa yang kami kehendaki. Sesungguhnya Rabbmu Maha Bijaksana, Maha Mengetahui. Surah Al-An'am ayat 75 hingga 83. Nabi Ibrahim menjelaskan kepada kaumnya bahwa bintang-bintang yang terang sama sekali tidak patut dipertuhankan ataupun disembah bersama Allah Azza wa Jalla, karena semua makhluk tersebut yang diatur, diciptakan dan dikendalikan, kadang muncul dan kadang terbenam, menghilang dari alam ini. Sementara bagi Rabb Ta'ala tak ada sesuatu pun yang luput dari penglihatannya. Tidak ada yang samar baginya. Ia kekal abadi, tiada akan menghilang. Tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selainnya. Tiada Tuhan selainnya. Nabi Ibrahim terlebih dulu menjelaskan bahwa bintang tidak patut diyakini seperti itu. Menurut salah satu pendapat, bintang yang disembah adalah bintang Vesper. Selanjutnya beralih ke bulan yang sinarnya lebih terang dan lebih indah. Berikutnya beralih ke matahari yang paling terlihat besar dan paling terang. Ibrahim menjelaskan, semua itu adalah makhluk yang diatur, diperjalankan, ditentukan dan dipelihara seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya ialah malam, siang, matahari dan bulan. Janganlah bersujud kepada matahari dan jangan pula kepada bulan, tetapi bersujudlah kepada Allah yang menciptakannya, jika kamu hanya menyembah kepadanya. Surat Fussilat ayat 78. Nasihat terkait bintang-bintang ini disampaikan Nabi Ibrahim kepada penduduk Haran, karena mereka menyembah bintang. Kisah ini membantah pernyataan kalangan yang menyatakan bahwa Ibrahim mengatakan hal tersebut saat keluar dari sebuah terowongan saat ia masih kecil, seperti disampaikan Ibnu Ishaq dan lainnya. Kabar ini bersumber dari kisah-kisah Israiliyat yang tidak bisa dipercaya, terlebih jika menyalahi kebenaran. Sementara penduduk Babylon, mereka menyembah berhala. Mereka inilah yang didebat Ibrahim dan berhala-berhala mereka dihancurkan Ibrahim, diperlakukan secara hina dan dijelaskan sisi kebatilannya. Seperti yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam firman-Nya, dan dia Ibrahim berkata, sesungguhnya berhala-berhala yang kamu sembah selain Allah hanya untuk menciptakan perasaan kasih sayang di antara kamu dalam kehidupan di dunia. Kemudian pada hari kiamat sebagian kamu akan saling mengingkari dan saling mengutuk, dan tempat kembalimu ialah neraka, dan sama sekali tidak ada penolong bagimu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Anbiya, dan sungguh sebelum dia, Musa dan Harun, telah kami berikan kepada Ibrahim petunjuk dan kami telah mengetahui dia. Ingatlah ketika dia Ibrahim berkata kepada ayahnya dan kaumnya, patung-patung apakah ini yang kamu tekun menyembahnya? Mereka menjawab, kami mendapati nenek moyang kami menyembahnya. Dia Ibrahim berkata, sesungguhnya kamu dan nenek moyang kamu berada dalam kesesatan yang nyata. Mereka berkata, apakah engkau datang kepada kami membawa kebenaran atau engkau main-main? Dia Ibrahim menjawab, sebenarnya Rob kamu ialah Rob pemilik langit dan bumi. Dialah yang telah menciptakannya, dan aku termasuk orang yang dapat bersaksi atas itu. Dan demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu setelah kamu pergi meninggalkannya. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, kecuali yang terbesar, induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami? Sungguh, dia termasuk orang yang zalim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala-berhala ini, namanya Ibrahim. Mereka berkata, kalau demikian, bawalah dia dengan diperlihatkan kepada orang banyak, agar mereka menyaksikan. Mereka bertanya, apakah engkau yang melakukan perbuatan ini terhadap Tuhan-Tuhan kami, wahai Ibrahim? Dia, Ibrahim menjawab, sebenarnya patung besar itu yang melakukannya. Maka tanyakanlah mereka kepadanya. Jika mereka dapat berbicara, maka mereka kembali kepada kesadaran mereka dan berkata, sesungguhnya
kamulah yang menzalimi diri sendiri. Kemudian mereka menundukkan kepala, lalu berkata, engkau Ibrahim pasti tahu bahwa berhala-berhala itu tidak dapat berbicara. Ia Ibrahim berkata, mengapa kamu menyembah selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat sedikit pun, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada kamu? Celakalah kamu, dan apa yang kamu sembah selain Allah, tidakkah kamu mengerti? Mereka berkata, bakarlah dia, dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat. Kami Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Surah Al-Anbiya ayat 51 hingga 70. Kaum Nabi Ibrahim memiliki hari besar yang bisa mereka hadiri setiap tahunnya di luar perkampungan. Ayah Ibrahim mengajaknya untuk menghadiri perayaan hari besar ini. Lalu Ibrahim menjawab, aku sakit, seperti yang disampaikan Allah. Lalu dia memandang sekilas ke bintang-bintang. Kemudian dia Ibrahim berkata, sesungguhnya aku sakit. Surah As-Saffat ayat 88 hingga 89. Ibrahim menggunakan kata-kata kiasan hingga sampai kepada inti yang dimaksudkan, yaitu menghina berhala-berhala mereka, membela agama Allah, menjelaskan kebatilan paganisme yang mereka anut, kebatilan berhala-berhala yang patut dipecah dan dihinakan. Setelah semuanya pergi keluar perkampungan menuju perayaan hari besar, sedangkan Ibrahim tetap di sana, kemudian dia Ibrahim pergi dengan diam-diam kepada berhala-berhala mereka, yaitu Ibrahim pergi menuju berhala-berhala itu dengan cepat dan secara diam-diam. Ibrahim mendapati semua berhala dihiasi dengan amat indah dan menawan. Di hadapannya mereka berikan berbagai macam makanan sebagai kurban. Lalu Ibrahim dengan nada mencela dan cemooh berkata, mengapa kamu tidak makan? Mengapa kamu tidak menjawab? Lalu dihadapinya berhala-berhala itu sambil memukulnya dengan tangan kanannya. Surah As-Saffat ayat 91 hingga 93. Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu dengan kapak yang ada di tangannya, seperti yang Allah sampaikan. Maka dia Ibrahim menghancurkan berhala-berhala itu berkeping-keping, yaitu hancur lebur. Semuanya dihancurkan oleh Ibrahim, kecuali yang terbesar, induknya, agar mereka kembali untuk bertanya kepadanya. Menurut salah satu riwayat, Ibrahim meletakkan kapak di tangan berhala yang paling besar, untuk memberikan kesan bahwa ia cemburu jika ada tuhan-tuhan kecil yang disembah bersamanya. Saat mereka pulang setelah merayakan hari besar, mereka terhenyak dengan apa yang menimpa berhala-berhala. Mereka berkata, siapakah yang melakukan perbuatan ini terhadap tuhan-tuhan kami? Sungguh dia termasuk orang yang zalim. Tujuan utama Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala adalah supaya semua orang berkumpul, sehingga ia bisa menyampaikan hujah kepada seluruh penyembah berhala atas kebatilan peribadatan yang mereka lakukan. Sama seperti yang dikatakan Musa kepada Fir'aun, waktu untuk pertemuan kami dengan kamu itu ialah di hari raya, dan hendaklah dikumpulkan manusia pada waktu matahari naik sepenggalah. Karena kalah dalam perdebatan, tidak lagi memiliki hujah ataupun syubhat, akhirnya mereka kaum Nabi Ibrahim beralih menggunakan kekuatan dan kekuasaan demi membela kebodohan dan kesewenang-wenangan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menimpakan tipu daya kepada mereka, menjunjung tinggi kalimat, agama, dan bukti nyatanya, seperti yang Allah sampaikan. Mereka berkata, bakarlah dia dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu, jika kamu benar-benar hendak berbuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim. Dan mereka hendak berbuat jahat terhadap Ibrahim, maka kami menjadikan mereka itu orang-orang yang paling rugi. Kemudian mereka mengumpulkan berbagai kayu dari mana saja yang bisa mereka dapatkan, hingga memakan waktu cukup lama, sampai ketika ada seorang wanita sakit, ia bernazar jika sembuh nanti akan membawa kayu bakar untuk membakar Ibrahim. Mereka kemudian mengarah ke sebuah tanah keras yang luas.
Mereka letakkan kayu bakar di sana, lalu mereka bakar, hingga api berkobar dan membumbung tinggi. Belum pernah terlihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Kemudian mereka mengikat Ibrahim dengan kedua tangan di belakang pundak. Ibrahim mengucapkan, "Tiada ilah yang berhak diibadahi dengan sebenarnya selainmu. Maha suci Engkau, wahai Rabb seluruh alam. Bagimu segala pujian dan milikmu jua segala kerajaan. Tiada sekutu bagimu." Abu Ya'la menuturkan, Abu Hisham Ar-Rifai bercerita kepada kami, Ishaq bin Sulaiman bercerita kepada kami dari Abu Ja'far Ar-Razi, dari Ashim bin Abu An-Najud, dari Abu Salih, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, saat Ibrahim dilemparkan ke dalam api, ia mengucapkan, "Ya Allah, sungguh Engkau esa di langit dan di bumi. Aku hanya seorang diri yang beribadah kepadamu." Sebagian salaf menyebutkan, ketika Ibrahim berada di udara saat dilemparkan ke dalam kobaran api, Jibril menawarkan bantuan kepadanya. Jibril berkata, "Hai Ibrahim, apa kau punya suatu keperluan?" Ibrahim menjawab, "Tidak padamu." Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan Sa'id bin Zubair, ia menuturkan, malaikat hujan mengatakan, "Kapan kiranya aku diperintahkan untuk menurunkan hujan?" Namun, perintah Allah jauh lebih cepat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai api, jadilah kamu dingin dan penyelamat bagi Ibrahim." Ali bin Abi Thalib menafsirkan, yaitu jangan membahayakannya. Ibnu Abbas dan Abu Aliyah mengatakan, andai Allah tidak berfirman dan menyelamatkan bagi Ibrahim, tentu dinginnya api tersebut membahayakan Ibrahim. Ka'ab al-Ahbar mengatakan, diriwayatkan Jibril berada di dekat Ibrahim, mengusap keringat dari wajahnya. Tidak ada satupun bagian tubuh yang terkena jilatan api selain bagian tersebut. As-Sudi mengatakan, malaikat naungan juga berada di dekat Ibrahim. Ibrahim aman sentosa dikelilingi api. Ia berada di sebuah taman hijau. Orang-orang melihatnya, namun mereka tidak bisa sampai ke tempat Ibrahim. Ibrahim pun tidak bisa keluar menemui mereka. Diriwayatkan dari Abu Hurairah, ia mengatakan, kata-kata terbaik yang diucapkan ayah Ibrahim kala melihat sang anak berada dalam kondisi seperti itu. Sebaik-baik Rob adalah Robmu, wahai Ibrahim. Imam Bukhari juga menuturkan, Ubaidullah bin Musa bercerita kepada kami, atau Ibnu Salam darinya. Ibnu Juraij memberitakan kepada kami dari Abdullah Hamid bin Jubair, dari Sa'id bin Musayyib, dari Ummu Suraij, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh toke atau cicak. Beliau mengatakan karena ia atau makhluk tersebut ikut meniup api untuk Ibrahim. Ahmad menuturkan, Ismail bercerita kepada kami, Ayub bercerita kepada kami dari Nafi. Ada seorang wanita masuk menemui Aisyah. Di sana ada sebuah tombak berdiri tegak. Wanita itu bertanya, untuk apa tombak ini? Aisyah menjawab, untuk membunuh toke atau cicak. Setelah itu Aisyah menyampaikan hadis dari Rasulullah SAW. Sungguh, saat Ibrahim dilemparkan ke dalam kobaran api, seluruh hewan melata berusaha memadamkan api, kecuali toke. Ia justru meniup api untuk membakar Ibrahim. Ahmad menuturkan juga, Muhammad bin Bakar bercerita kepada kami, Ibnu Juraij bercerita kepada kami, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Umayyah mengabarkan kepadaku bahwa Nafi, bekas budak Ibnu Umar, mengabarkan kepadanya bahwa Aisyah mengabarkan kepadanya Rasulullah SAW bersabda, bunuhlah toke atau cicak, karena ia ikut meniup api untuk membakar Ibrahim. Nafi mengatakan Aisyah membunuh toke-toke. Hanya Ahmad yang meriwayatkan hadis di atas melalui dua jalur tersebut. Diriwayatkan juga Ibnu Majah dari Abu Bakar bin Abu Syaibah, dari Yunus bin Muhammad, dari Jarir bin Hazim dengan matan yang sama. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, apakah kamu tidak memperhatikan orang yang berdebat Ibrahim tentang Tuhannya? Allah, karena Allah telah memberikan kepada orang itu pemerintahan atau kekuasaan. Ketika Ibrahim mengatakan,
Tuhanku ialah yang menghidupkan dan mematikan. Orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Surah Al-Baqarah ayat 258. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan kisah perdebatan kekasihnya bersama seorang raja yang zalim dan semena-mena yang mengaku Tuhan. Ibrahim kemudian mematahkan argumennya, menjelaskan begitu bodohnya dia dan begitu dangkal akalnya. Ibrahim mengalahkannya dengan hujjah dan menjelaskan jalan terang kepadanya. Para ahli tafsir, ahli nasab dan sejarah menyebutkan raja yang dimaksud adalah Raja Babylon, namanya Namrud bin Kan'an bin Kausi bin Sam bin Nuh, seperti yang disampaikan Mujahid. Yang lain menyebut Namrud bin Falih bin Abir bin Solih bin Arfashad bin Sam bin Nuh alaihi salam. Mujahid dan lainnya menyebutkan ia adalah salah seorang raja dunia, karena seperti yang disebutkan para ahli, hanya ada 4 raja besar di dunia. 2 di antaranya mukmin dan 2 lainnya kafir. 2 raja besar yang beriman adalah Zulkarnain dan Sulaiman, sementara 2 raja besar yang kafir adalah Namrud dan Bukhtanashar. Para ahli menyebutkan kekuasaan Namrud berlangsung selama 400 tahun. Ia bertindak semena-mena dan melampaui batas serta lebih mementingkan kehidupan di dunia. Ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menyeru Namrud untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata, yang tiada memiliki sekutu, kedunguan, kesesatan, dan pajangan angan Namrud mendorongnya untuk mengingkari Sang Pencipta. Namrud mendebat Ibrahim dalam hal itu, bahkan mengklaim dirinya Tuhan. Saat Ibrahim mengatakan, Tuhanku ialah menghidupkan dan mematikan, orang itu berkata, saya dapat menghidupkan dan mematikan. Qatadah, As-Sudi, dan Muhammad bin Ishaq menafsirkan, maksudnya 2 orang didatangkan, keduanya sudah dijatuhi hukuman mati sebelumnya. Namrud kemudian memerintahkan untuk membunuh salah satunya dan memaafkan yang satunya lagi. Dengan tindakannya ini, ia seakan-akan menghidupkan salah satunya dan membunuh yang satunya lagi. Namun karena kekeliruan argumen si Raja Dungu ini mungkin tidak dipahami banyak orang yang hadir ataupun yang lain, Ibrahim menyebut dalil yang menjelaskan keberadaan Pencipta, meruntuhkan klaim Namrud, dan mengalahkan argumennya dengan jelas. Ibrahim berkata, sesungguhnya Allah menerbitkan matahari dari timur, maka terbitkanlah dia dari barat. Jika kau bisa menghidupkan dan mematikan seperti yang kau katakan, maka terbitkan matahari dari barat. Karena zat yang menghidupkan dan mematikan, dialah yang berbuat apapun seperti yang ia kehendaki, tanpa terhalang ataupun tercegah. Ia mengalahkan segala-galanya, apapun tunduk padanya. Jika kau memang seperti itu, silahkan kau lakukan itu. Jika tidak bisa, berarti kau tidak seperti apa yang kau katakan. Kau dan siapapun pasti tahu, kau tidak akan bisa melakukan hal-hal seperti itu. Kau terlalu lemah dan tidak mampu untuk sekedar menciptakan seekor nyamuk pun, atau bisa mengelak dari serangannya. Ibrahim menjelaskan kesesatan, kebodohan, dan kebohongan Namrud yang mengaku sebagai Tuhan, menjelaskan kekeliruan jalan yang ia tempuh, dan sikap membanggakan diri di hadapan para kaumnya yang bodoh. Namrud tidak lagi bisa menjawab kata-kata Ibrahim, hanya terdiam 1000 bahasa. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, lalu terdiamlah orang kafir itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. As-Suddi menyebutkan perdebatan Ibrahim dengan Namrud ini terjadi pada hari setelah Ibrahim keluar dari kobaran api. Ibrahim belum pernah bertemu sebelumnya. Kemudian terjadilah perdebatan ini. Abdur Razak meriwayatkan dari Ma'mar, dari Zaid bin Aslam, bahwa Namrud memiliki persediaan makanan. Orang-orang biasa datang menemuinya untuk meminta perbekalan makanan. Ibrahim datang bersama yang lain untuk mengambil perbekalan makanan. Sebelumnya, Ibrahim belum pernah bertemu Namrud. Namun, Namrud tidak memberikan makanan kepada Ibrahim seperti yang diberikan pada yang lain. Dan akhirnya, Nabi Ibrahim pun keluar tanpa membawa makanan apapun.
Setelah berada di dekat rumah, Ibrahim menghampiri sebuah gundukan pasir, lalu memenuhi kedua ranselnya dengan pasir. Setelah itu Ibrahim mengatakan, "Aku akan mengalihkan perhatian keluargaku saat tiba nanti." Saat tiba di rumah, Ibrahim meletakkan barang-barang bawaannya, bersandar, lalu tertidur. Istrinya, Sarah, bangun menghampiri kedua ransel bawaan Ibrahim. Sarah mendapati keduanya penuh dengan makanan enak. Sarah kemudian membuatkan makanan. Setelah Ibrahim bangun, ia melihat barang-barang bawaannya sudah dibenahi. Ibrahim kemudian bertanya, "Dari manakah kalian mendapatkan makanan ini?" Sarah menjawab, "Makanan yang kau bawa." Ibrahim akhirnya tahu itu adalah rizki yang diberikan Allah kepada mereka. Zaid bin Aslam mengatakan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang malaikat untuk menemui si raja zalim itu, menyuruhnya untuk beriman kepada Allah, namun si raja enggan beriman. Malaikat menyerunya untuk kali kedua, namun ia tetap enggan beriman. Selanjutnya, malaikat menyeru untuk ketiga kalinya, ia tetap saja tidak mau beriman. Akhirnya, malaikat itu berkata, "Kumpulkan seluruh bala tentaramu, aku akan mengumpulkan golonganku." Namrud mengumpulkan seluruh bala tentaranya saat matahari terbit. Sebelum mereka sempat melihat bulatan matahari, Allah kemudian mengirim sekawanan lalat seperti nyamuk. Allah Subhanahu wa Ta'ala menguasakan lalat-lalat tersebut atas mereka, memakan daging dan darah mereka. Mereka kemudian dibiarkan dalam wujud berupa tulang-tulang rapuh. Seekor lalat masuk ke hidung raja bengis itu dan bertahan di sana selama 400 tahun lamanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyiksa dengan lalat itu. Selama itu ia memukuli kepalanya sendiri dengan tongkat kecil hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala membinasakannya karena seekor lalat. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Ankabut ayat 26 hingga 27. Maka Lut membenarkan kenabian Ibrahim, dan dia Ibrahim berkata, "Sesungguhnya aku harus berpindah ke tempat yang diperintahkan Tuhanku. Sungguh dialah yang maha perkasa, maha bijaksana, dan kami anugerahkan kepada Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Dan kami jadikan kenabian dan kitab kepada keturunannya. Dan kami berikan kepadanya balasannya di dunia, dan sesungguhnya dia di akhirat termasuk orang yang soleh." Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman pula dalam surah Al-Anbiya ayat 71 hingga 73. Dan kami selamatkan dia Ibrahim dan Lut ke sebuah negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Dan kami menganugerahkan kepadanya Ibrahim, Ishak, dan Yakub sebagai suatu anugerah, dan masing-masing kami jadikan mereka orang yang soleh. Dan kami menjadikan mereka itu sebagai pemimpin-pemimpin yang memberi petunjuk dengan perintah kami, dan kami wahyukan kepada mereka agar berbuat baik, melaksanakan sholat, dan menunaikan zakat, dan hanya kepada kami mereka menyembah. Saat Nabi Ibrahim meninggalkan kaumnya karena Allah, istrinya mandul tidak bisa melahirkan anak. Dan saat itu Ibrahim tidak punya anak pun. Ia hanya mengajak keponakannya, Lut bin Haran bin Azar. Namun setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menganugerahkan anak-anak yang soleh kepada Ibrahim dan menjadikan nubuwah serta kitab di antara keturunannya. Setiap nabi yang diutus setelah Ibrahim semuanya berasal dari keturunannya. Setiap nabi yang menerima kitab dari langit pasti berasal dari salah satu keturunannya, sebagai karunia dan kemuliaan untuknya kala pergi meninggalkan kampung halaman, keluarga, dan sanak kerabat, berhijrah menuju sebuah negeri yang ia bisa leluasa untuk beribadah kepada Rabb Azza wa Jalla dan menyuruh siapapun kepadanya. Bumi yang dituju Ibrahim saat berhijrah adalah bumi Syam. Itulah bumi yang disebut Allah Azza wa Jalla, negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam. Demikian penuturan Ubay bin Ka'ab, Abu Aliyah, Qatadah, dan lainnya.
Al-Aufa meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait firman Allah Subhanahu wa taala, "Negeri yang telah kami berkahi untuk seluruh alam, yaitu Mekkah." Menurut riwayat yang masyhur, saat berhijrah meninggalkan Babylon, Ibrahim pergi bersama Sarah, seperti telah disampaikan sebelumnya. Wallahu a'lam. Ahli kitab menyebutkan saat Ibrahim tiba di Syam, Allah mewahyukan kepadanya, "Sungguh, aku menjadikan negeri ini untuk para keturunanmu sepeninggalanmu." Ibrahim kemudian membangun tempat penyembelihan kurban untuk Allah sebagai wujud rasa syukur atas nikmat yang Allah berikan. Juga membangun Kubah untuk dihadapkan ke timur Baitul Maqdis. Setelah itu Ibrahim pindah ke Baitul Maqdis. Namun karena di sana terjadi kekeringan, kesulitan, dan harga barang-barang sangat mahal, akhirnya Ibrahim bersama yang lain pindah ke Mesir. Para ahli sejarah menyebutkan kisah Sarah dengan raja. Ibrahim berkata pada Sarah, "Katakan aku ini saudaramu." Para ahli sejarah juga menyebutkan pelayanan yang diberikan raja kepada Hajar. Setelah itu raja memerintahkan mereka pergi. Mereka kemudian pulang ke Baitul Maqdis dan sekitarnya dengan membawa sejumlah makanan, budak, dan harta benda. Sahabat kita yang dirahmati Allah, Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Mahbub, dari Hammad bin Zaid, dari Ayyub, dari Muhammad, dari Abu Hurairah, ia mengatakan, Ibrahim tidak pernah berkata dusta kecuali 3 kali. 2 di antaranya terkait zat Allah. Kata-kata Ibrahim, "Sesungguhnya aku sakit." Dan kata-kata Ibrahim, "Sebenarnya patung besar itu yang melakukannya." Abu Hurairah meneruskan, yang ketiga, suatu ketika saat Ibrahim bersama Sarah, tanpa diduga datanglah seorang raja zalim. Ada yang mengatakan kepadanya, "Di sini ada seorang lelaki membawa seorang wanita yang amat cantik." Si raja datang menghampiri dan bertanya kepada Ibrahim tentang wanita yang dimaksud. Raja bertanya, "Siapa dia?" Ibrahim menjawab, "Dia saudariku." Setelah itu Ibrahim menemui Sarah lalu berkata, "Wahai Sarah, di muka bumi ini tidak ada seorang mukmin pun selain aku dan kamu." Si raja itu bertanya kepadaku, lalu aku berkata kepadanya bahwa kau adalah saudariku. Untuk itu jangan kau dustakan aku. Kemudian raja mengirim utusan untuk memanggil Sarah. Setelah Sarah masuk, si raja berusaha meraih Sarah dengan tangannya. Namun ia tertimpa petaka. Si raja berkata, "Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Aku berjanji tidak akan menyakitimu." Sarah kemudian berdoa kepada Allah. Si raja itu pun terlepas dari petaka yang menimpanya. Namun setelah itu si raja berusaha meraih Sarah untuk kedua kalinya, sama seperti sebelumnya atau bahkan lebih keras. Si raja kembali tertimpa petaka. Ia berkata, "Berdoalah kepada Allah untuk kesembuhanku. Aku berjanji tidak akan menyakitimu." Sarah pun kemudian berdoa kepada Allah. Raja itu pun kembali terlepas dari petaka yang menimpanya. Si raja kemudian memanggil salah seorang ajudannya dan berkata, "Yang kalian bawa ini bukan manusia, tapi setan." Raja kemudian menghadiahkan Hajar kepadanya sebagai pelayan. Sarah kemudian pulang menemui Ibrahim yang saat itu tengah sholat. Ibrahim berisyarat dengan tangannya seakan bertanya bagaimana kondisinya. Sarah berkata, "Allah membalikkan tipu daya orang kafir atau orang keji berbalik menimpa dirinya sendiri, dan dia menghadiahkan Hajar kepadaku sebagai seorang pelayan." Abu Hurairah mengatakan, "Itulah ibu kalian, wahai anak-anak air hujan." Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis ini dari Hisham. Selanjutnya Bazar menyatakan, tidak ada yang mengetahui sanad-sanad hadis ini dari Muhammad dari Abu Hurairah selain Hisham, sementara yang lain meriwayatkan hadis ini secara mauquf. Sebagian ulama menyatakan ada 3 nabi wanita, Sarah, ibu Musa, dan Maryam. Namun menurut jumhur, mereka adalah wanita-wanita yang benar keimanannya. Setelah kejadian itu, Ibrahim
meninggalkan Mesir menuju Baitul Maqdis dengan membawa sejumlah binatang ternak dan harta benda melimpah, didampingi Hajar. Selanjutnya, karena Lut memiliki harta melimpah, Ibrahim memerintahkan Lut untuk merantau ke negeri Gaur yang dikenal sebagai Gaur Zaghar. Lut kemudian singgah di kota Sodom, ibu kota Gaur saat itu. Penduduknya saat itu adalah orang-orang jahat, kafir, dan keji. Para ahli sejarah menyebutkan sejumlah orang zalim menyerang Lut lalu menawannya. Mereka merampas harta benda miliknya dan membawa pergi hewan-hewan ternak miliknya. Saat berita itu terdengar oleh Ibrahim langsung bergerak bersama 318 orang menuju para pelaku tindakan kejahatan tersebut. Ibrahim bersama pasukannya akhirnya berhasil menyelamatkan Lut, mengembalikan harta benda miliknya, dan membunuh banyak sekali musuh-musuh Allah, mengalahkan mereka dan mengejar mereka hingga ke utara Damaskus. Ibrahim bersama pasukan kemudian membuat perkemahan di luar Damaskus, tepatnya di dekat Barzah. Setelah itu Ibrahim pulang sebagai pemenang, disambut para raja Baitul Maqdis dengan diagungkan, dimuliakan, dan ditaati. Ibrahim pun menetap di sana. Saat Ibrahim menetap di salah satu negeri Baitul Maqdis selama 20 tahun, Sarah berkata kepada Ibrahim, "Sungguh, Rob tidak memberiku anak. Silahkan kau gauli budak milikku ini. Mudah-mudahan Allah memberiku seorang anak darinya." Setelah Sarah menghadiahkan Hajar kepada Ibrahim, Ibrahim pun menggaulinya. Dan setelah itu, Hajar hamil. Saat Hajar hamil, kedudukannya kian tinggi di mata nyonya pemiliknya, Sarah, dan membuat Sarah cemburu. Saat mengutarakan hal itu kepada Ibrahim, lalu Ibrahim menyampaikan kepadanya, "Silahkan kau perlakukan dia seperti yang kau mau." Hajar takut, lalu melarikan diri, dan singgah di salah satu mata air yang ada di sana. Seorang malaikat kemudian berkata kepadanya, "Jangan takut, karena Allah akan memberikan kebaikan melalui bayi yang kau kandung ini." Malaikat itu menyuruh Hajar agar kembali dan menyampaikan berita gembira kepadanya, bahwa ia akan melahirkan seorang anak yang akan ia beri nama Ismail. Hajar sangat bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berita gembira itu. Kemudian Hajar kembali, dan saat kembali Hajar melahirkan Ismail. Para ahli sejarah menyebutkan Hajar melahirkan Ismail saat Ibrahim berusia 86 tahun, tepat 3 tahun sebelum kelahiran Ishak alaihi salam. Setelah Ismail lahir, Allah menurunkan wahyu kepada Ibrahim berisi berita gembira kelahiran Ishak dari Sarah. Ibrahim langsung tersungkur sujud. Allah berfirman kepadanya, "Aku telah mengabulkan permintaanmu terkait Ismail. Aku memberkahinya. Aku akan memperbanyak keturunannya, dan ia akan memiliki 12 orang besar, dan aku akan menjadikannya seorang pemimpin suku bangsa yang besar." Berita gembira ini juga berlaku untuk umat besar ini. 12 orang besar yang dimaksud adalah 12 khalifah yang mendapat petunjuk, seperti disampaikan dalam hadis Abdul Malik bin Umair dari Jabir bin Samurah dari Nabi Muhammad SAW. Beliau bersabda, "Kelak akan muncul 12 amir. Setelah itu beliau mengucapkan kata-kata yang tidak aku pahami. Aku kemudian bertanya kepada ayahku, apa yang beliau katakan? Ayahku menjelaskan, mereka semua berasal dari kaum Quraisy." Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Sahabat kita yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Ibrahim kemudian pergi bersama Hajar dan anaknya yang masih disusui. Lalu keduanya ditempatkan di dekat Baitullah, di dekat sebuah pohon besar, tepat di atas sumur Zam-Zam, di dataran atas masjid. Saat itu Mekah tidak dihuni seorang pun, juga tidak ada air di sana. Nabi Ibrahim menempatkan Hajar dan Ismail di sana dengan membekali sebuah ransel berisi kurma dan geribah air. Setelah itu Nabi Ibrahim bergegas pergi. Ibu Ismail membututi lalu berkata, "Hai Ibrahim, hendak kemanakah kau pergi
dan meninggalkan kami di lembah tanpa teman atau apapun di sini?" Hajar mengucapkannya hingga beberapa kali. Namun Nabi Ibrahim tidak jua menoleh. Akhirnya Hajar bertanya, "Allahkah yang menyuruhmu untuk melakukan ini?" "Ya," jawab Nabi Ibrahim. Hajar akhirnya mengatakan, "Kalau begitu, ia tidak akan menelantarkan kami." Hajar kemudian kembali. Nabi Ibrahim terus pergi. Kemudian setelah tiba di Bukit Sania, tempat di mana Hajar dan Ismail sudah tidak melihatnya, Ibrahim memanjatkan doa berikut dengan mengangkat kedua tangannya. "Ya Rob kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanam-tanaman di dekat rumah Engkau Baitullah yang dihormati. Ya Rob kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan sholat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung kepada mereka dan beri rezekilah kepada mereka dari buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur." Quran Surat Ibrahim ayat 38. Selang beberapa lama, Nabi Ibrahim tidak kunjung datang. Setelah itu, Nabi Ibrahim datang di saat Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, yang tengah membetulkan anak panah miliknya di bawah sebuah pohon besar di dekat Zamzam. Saat melihat Ibrahim, Ismail langsung menghampirinya. Keduanya melakukan sesuatu seperti yang dilakukan seorang ayah pada anak. Setelah itu Nabi Ibrahim berkata, "Hai Ismail, Allah memerintahkan sesuatu kepadaku." Ismail pun membalas, "Silahkan ayah, laksanakanlah perintah Rob." Ibrahim bertanya, "Kau mau membantuku?" "Pasti," jawabnya. Ibrahim menjelaskan, "Sungguh Allah memerintahkanku untuk membangun sebuah rumah di sini." Ibrahim kemudian menjelaskan akan membangun sebuah bangunan tinggi melebihi apa yang ada di sekitarnya. Saat itu Ibrahim dan Ismail meninggikan fondasi-fondasi Baitullah. Ismail yang menggotong batu, sementara Ibrahim yang membangun. Setelah bangunannya tinggi, Ibrahim membawa batu tersebut lalu ia letakkan. Ibrahim berdiri di atas batu itu saat ia tengah membangun, sementara Ismail terus menyerahkan batu-batuan padanya. Keduanya mengucapkan doa dalam kondisi seperti itu. "Ya Rob kami, terimalah daripada kami amalan kami. Sesungguhnya Engkaulah yang maha mendengar lagi maha mengetahui." Surah Al-Baqarah ayat 127. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Qutaibah bercerita kepada kami, Mughirah bin Abdurrahman Al-Qurashi bercerita kepada kami dari Abu Zanad, dari Al-A'raj, dari Abu Hurairah. Ia menuturkan, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ibrahim khitan dalam usia 80 tahun dengan menggunakan kapak." Riwayat ini juga yang disampaikan Abdurrahman bin Ishaq dari Abu Zanad. Seperti itu juga ajalan dari Abu Hurairah. Juga diriwayatkan Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu Hurairah. Demikian pula riwayat Muslim dari Qutaibah. Di suatu malam, Nabi Ibrahim bermimpi diperintahkan menyembelih Nabi Ismail. Perintah ini merupakan ujian dari Allah untuk kekasihnya. Perintah untuk menyembelih anak yang amat ia sayangi, yang baru lahir saat Ibrahim menginjak usia 2. Saat Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih Ismail, anak pertama sekaligus mata wayangnya, Ibrahim memenuhi perintah itu, menjalankannya, dan segera menunaikan ketaatannya kepada Allah. Ibrahim kemudian mengutarakan perintah itu kepada anaknya, untuk lebih membuatnya rela dan lebih meringankannya daripada harus membawanya dengan kasar dan menyembelihnya secara paksa. Nabi Ibrahim berkata, "Wahai anakku, sesungguhnya aku bermimpi bahwa aku menyembelihmu, maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu." Nabi Ismail yang amat sabar ini langsung membuat ayahnya senang dan berkata, "Wahai ayahku, lakukanlah apa yang diperintahkan Allah kepadamu."
insya Allah engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Jawaban yang disampaikan Ismail ini sangat tepat. Sebagai puncak ketaatan kepada sang ayah dan juga kepada Rob Tuhan seluruh alam. Nabi Ibrahim menyembelih Ismail dari bagian tengkuk agar Ismail tidak melihat Ibrahim saat menyembelihnya. Demikian penjelasan Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair, Qatadah, dan Dahak. Menurut pendapat lain yang benar, Ibrahim membaringkan Ismail layaknya posisi hewan-hewan sembelihan saat disembelih dan salah satu pelipisnya menyentuh tanah. Di saat yang bersamaan, Nabi Ibrahim membaca basmalah dan takbir, sementara Nabi Ismail mengucapkan kalimat syahadah untuk menghadapi kematian. As-Suddi dan lainnya menafsirkan Ibrahim memotong leher Ismail dengan parang, namun sama sekali tidak melukai leher Ismail. Menurut pendapat lain, antara parang dan leher Ismail terdapat lempengan perunggu. Wallahu a'lam. Saat Nabi Ibrahim hendak menggerakkan pisaunya di leher Ismail, Allah memanggilnya, "Wahai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu, yaitu tujuan dari perintah itu sudah tercapai. Kami hanya ingin mengujimu, dan kau sudah menaati perintah itu. Kau segera melaksanakan perintah Rabb-mu. Aku menggantikan anakmu itu dengan hewan kurban, sebagaimana dulu aku melindungi badanmu dari kobaran api, juga sebagaimana kau dengan rela memberikan harta terbaikmu untuk tamu-tamumu. Karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya ini benar-benar suatu ujian yang nyata, dan kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar." Menurut pendapat masyhur kalangan jumhur, hewan sembelihan yang dimaksud adalah domba putih, lebar matanya, dan bertanduk. Ibrahim melihat kambing tersebut terikat pada sebuah tombak di Gunung Sabir. Imam Zawri meriwayatkan dari Abdullah bin Utsman bin Khutsaim, dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas. Ia menuturkan, kambing tersebut telah digembalakan di surga selama 40 tahun. Sa'id bin Jubair mengatakan, kambing tersebut pernah memakan rumputan surga hingga Gunung Sabir terbelah. Saat kambing tersebut berada di atasnya, kambing tersebut memiliki bulu warna merah. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, seekor kambing bermata lebar, bertanduk, dan memiliki suara embikan keras turun dari Gunung Sabir menghampiri Ibrahim, lalu ia sembelih. Itulah kambing kurban yang dipersembahkan anak Adam, lalu diterima. Hadis riwayat Ibnu Abi Hatim. Dan Mujahid mengatakan, Ibrahim menyembelih kambing tersebut di Mina, namun Ubaid bin Umair mengatakan disembelihnya di Maqam. Wallahu a'lam. Sahabat kita yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkanlah kepadaku bagaimana engkau menghidupkan orang mati.' Allah berfirman, 'Belum percayakah engkau?' Ia Ibrahim menjawab, 'Aku percaya, tetapi agar hatiku tenang.' Ia Allah berfirman, 'Kalau begitu, ambillah 4 ekor burung, lalu cincanglah olehmu, kemudian letakkan di atas masing-masing bukit 1 bagian. Kemudian panggillah mereka, niscaya mereka datang kepadamu dengan segera. Ketahuilah bahwa Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana." Quran Surah Al-Baqarah ayat 260. Karena peristiwa tersebut, Nabi Ibrahim mengetahui kuasa Allah untuk menghidupkan yang sudah mati secara pasti dan tak terbantahkan. Ibrahim ingin melihat langsung kuasa tersebut dengan mata kepala, hingga bisa menapak lebih tinggi dari tingkatan mengetahui sesuatu secara pasti, menuju tingkatan benar-benar melihat sesuatu. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan permohonan Ibrahim dan mengabulkan puncak keinginannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wahai ahli kitab, mengapa kamu berbantah-bantah tentang Ibrahim, padahal Taurat dan Injil diturunkan setelah dia? Apakah kamu tidak mengerti? Begitulah kamu,
kamu berbantah-bantahan tentang apa yang kamu ketahui. Tetapi mengapa kamu berbantah-bantahan juga tentang apa yang tidak kamu ketahui? Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Ibrahim bukanlah seorang Yahudi, dan bukan pula seorang Nasrani, tetapi dia adalah seorang yang lurus, Muslim, dan dia tidaklah termasuk orang-orang musyrik. Orang-orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang-orang yang mengikutinya. Dan Nabi ini, Muhammad, dan orang yang beriman, Allah adalah pelindung orang-orang yang beriman. Ali Imran ayat 65 hingga 68. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim adalah orang yang lurus, Muslim, dan tidak termasuk orang yang menyekutukan, bukanlah termasuk Yahudi atau Nasrani. Karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, orang yang paling dekat kepada Ibrahim ialah orang yang mengikutinya, yaitu orang-orang yang memeluk agamanya di antara para pengikutnya pada masa itu. Juga mereka yang berpegang teguh pada agamanya setelah mereka semua tiada. Nabi ini, yaitu Muhammad SAW, karena Allah mensyariatkan agama yang lurus untuknya. Sama seperti agama yang Allah syariatkan untuk Nabi Ibrahim, Allah sempurnakan agama Ibrahim untuknya, memberinya sesuatu yang belum pernah Allah berikan pada seorang Nabi dan Rasul pun sebelumnya. Seperti yang Allah sampaikan, katakanlah Muhammad, sesungguhnya Tuhanku telah memberiku petunjuk ke jalan yang lurus, agama yang benar, agama Ibrahim yang lurus. Dia, Ibrahim, tidak termasuk orang-orang musyrik. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Tidak ada sekutu baginya, dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama-tama berserah diri, Muslim. Al-An'am ayat 161 hingga 163. Sungguh, Ibrahim adalah seorang imam yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan hanif. Dan dia bukanlah termasuk orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmatnya. Allah telah memilihnya dan menunjukinya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia, dan sesungguhnya di akhirat dia termasuk orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu, Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus, dan dia bukanlah termasuk orang musyrik. An-Nahl ayat 120 hingga 123. Para ahli kitab menyebutkan, di akhir hayat Nabi Ibrahim jatuh sakit dan meninggal dalam usia 175 tahun. Sumber lain menyebutkan 190 tahun. Nabi Ibrahim dimakamkan di Gua Hebron Al-Haitsi, tepat di dekat makam istrinya, Sarah, di kawasan perkebunan milik Afrun Al-Haitsi. Ibrahim dimakamkan oleh Ismail dan Ishak. Ada riwayat lain yang menunjukkan Ibrahim hidup selama 200 tahun, seperti yang disampaikan Ibnu Al-Kalbi. Abu Haitim bin Hibban menyebutkan dalam kitab sahihnya, Mufaddal bin Muhammad Al-Jundi memberitakan kepada kami di Mekah. Ali bin Ziyad Al-Lakhami bercerita kepada kami, Abu Qurrah bercerita kepada kami, dari Ibnu Juraij, dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id bin Musayyib, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, Ibrahim khitan di Qadum dalam usia 120 tahun, dan setelah itu ia hidup selama 80 tahun. Hadis di atas secara mauquf diriwayatkan Al-Hafiz Ibnu Asakir dari Jalul Ikrimah bin Ibrahim dan Ja'far bin Aun Al-Umari dari Yahya bin Sa'id dari Sa'id dari Abu Hurairah. Ibnu Hibban membantah pernyataan kalangan yang menyalahkan jika riwayat sebelumnya marfu. Ibnu Hibban menuturkan, Muhammad bin Abdullah bin Junaid mengabarkan kepada kami, Utaibah bin Sa'id bercerita kepada kami, Laits bercerita kepada kami, dari Ibnu Ajlan, dari ayahnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, Ibrahim khitan saat berusia 120 tahun. Setelah itu ia hidup selama 80 tahun, ia khitan di Qadum. Hadis ini diriwayatkan Al-Hafiz
Ibnu Asakir dari jalur Yahya bin Sa'id, dari Ibnu Ajlan dari ayahnya, dari Abu Hurairah dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.